Ahok itu seorang negarawan. Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, jangankan 5 tahun penjara, ancaman hukuman mati pun dia akan jalankan. Seperti salah satu media tadi pagi mengatakan Ahok takut, putusan terlalu tinggi dan lain-lain. Kita pastikan dia nggak benar. Ahok itu nggak. Kalau saya bilang udah takut itu sudah tidak ada. Jelaskan apa yang menjadi alasan utama. Ini belum terungkap pada saat alasan utama untuk menarik banding ini dari pihak keluarga. Jadi seperti kita ketahui setelah pembacaan putusan sidang pada tanggal 9 kemarin, setelah diputus 2 tahun dan pasalnya pun 156A berupa Pak Ahok diskusi sama tim pengacara, langsung hari itu menyatakan banding. Itu data kronologis. Jadi tanggal 9 kemarin kita sah menyatakan banding. Nah yang kedua, pada hari Senin kemarin kita melakukan insage, pemeriksaan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan tinggi. Sebelum kita periksa itu, sebelum kita melakukan insage, kita mendaftarkan memori banding kita. Kita daftar memori banding, setelah itu baru kita insage. Setelah ini beres selesai semua, itu mulai pagi sampai siang, hampir sore kira-kira habis makan siang. Kita mau pulang, pihak keluarga telepon. Ya, untuk tunggu di pengadilan. Karena ada keputusan penting dari keluarga. Akhirnya kita tunggu, untuk kita diskusi sebentar dengan Ibu Vero dan Bu Vivi datang. Pak Ahok memutuskan untuk mencabut banding tersebut. Dijelaskan mengapa? Sewaktu itu dijelaskan mengapa. Kita juga sudah lihat tulisan daripada Pak Ahok, akan tetapi diputuskan untuk tadi dibacakan di publik. Makanya kemarin hari Senin itu kita tidak sebutkan kenapa ditarik banding tersebut kira-kira gitu. Tapi seperti yang kita ketahui, sudah jelas Pak Ahok itu berpikir bukan untuk dirinya sendiri. Kalau dia berpikir tentang dirinya sendiri, sudah pasti fight terus, sudah pasti banding terus. Seperti salah satu media tadi pagi mengatakan Ahok takut, putusan terlalu tinggi dan lain-lain. Kita pastikan dia nggak benar. Ahok itu nggak. Kalau saya bilang udah takut itu sudah tidak ada. Demi kebenaran dia akan fight terus. Tapi dia melakukan banding ini, mencabut banding, pasti ada satu hal yang menurut kita ketika Bu Vero mengatakan akan banding, kita yakin ada satu hal yang mendasari. Tidak dilihat, nggak setinjak. Dilihat dari setelah Ahok ditahan saja di hari vonis itu. Ya. Kita lihat orang turun ke jalan. Ya kan? Itu Ahok tidak merasa mengecewakan pendukungnya dengan tidak mengajukan langkah hukum itu, seperti mengesampingkan pendukung mereka yang ingin berjuang menegakkan kebenaran versi Anda tadi. Ya. Jadi pada faktanya memang banyak orang yang kecewa ketika kita melakukan menarik banding ini. Akan tetapi kita lebih kecewa lagi apabila mereka sampai terjadi korban. Pasti ketika Pak Ahok mengatakan tidak bandingnya terus, pasti akan demo. Kenapa korban bagaimana? Tidak ada satu insiden pun ketika mereka turun ke jalan, langsung damai semua. Enggak. Damai semua kemarin itu sampai terakhir di Priok ya. Sampai water cannon itu damai, yang di Makassar itu damai. Enggak damai lah. Siapa lagi itu kan karena melewati batas waktu saja dibubarkan paksa kan oleh aparat. Betul. Iya kan? Artinya kalau tetap mereka memperjuangkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah itu maksudnya. Betul. Akan tetapi yang kita khawatirkan akan ada menunggangin. Jadi sekarang kan makin panas nih. Situasi makin panas. Ada indikasi ke sana Anda melihat dalam bentuk apa? Kalau kita sebagai kuasa hukum melihatnya sudah ada indikasi ke sana. Dalam beberapa ketika aksi-aksi demo, ya ada laporan sama kita, ada beberapa provokator ditemuin di waktu mereka demo, ada yang nggak kenal. Oh, itu sudah ada. Menunggangi untuk kepentingan apa kalau Anda melihat? Ya itu yang kita nggak tahu. Itu kita nggak tahu. Tiba-tiba ada 1-2 orang melakukan tindakan yang tidak disepakati, pas dicek dia tidak ada yang kenal. Oh, itu sudah ada beberapa titik itu kita temukan. Gejala-gejala itu sudah ada. Tapi ini masih menjadi pertanyaan juga walaupun pertimbangannya masyarakat luas ya. Karena di awal itu Ahok sangat bersikeras untuk mengajukan banding, membuktikan bahwa vonis hakim itu mematahkan vonis hakim tujuannya untuk banding, karena tidak benar. Tapi kenapa tiba-tiba dengan pertimbangan ini langsung? Terima kasih Mas Anda masih di Kabar Petang. Kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama kuasa hukum dari Ahok, Rolas Sitinjak. Jadi apa tuh kembali lagi Bung Sitinjak? Di awal begitu kekeh untuk mematahkan vonis hakim, tapi sekarang tiba-tiba benar-benar selain pertimbangan masyarakat, apa yang ada di dalam pikiran Pak Ahok sehingga harus benar-benar ini? Kita percaya ya dari tanggal 9 menyatakan banding, hampir setelah kita nyatakan banding seminggu lewat, terus kita nyatakan banding, habis itu hampir kira-kira 2 minggu, mungkin Pak Ahok ini perenungan yang paling dalam ketika dia mengambil keputusan untuk menarik banding ini. Ya, dengan segala pertimbangan. Yang jelas ini demi kepentingan banyak orang. Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, dia sudah pasti banding sampai di ujung manapun. Kita tahu karakternya beliau. Bukan karena kekhawatiran ini banyak yang beredar juga kita mendengarkan kekhawatiran kalau masuk ke tingkat yang lebih tinggi di MA malah diperberat hukumannya sehingga memilih untuk menghentikan proses hukum sampai di sini saja. 2 tahun sama 5 tahun bedanya apa sih? Waduh. Bagi orang yang belum pernah di penjara sangat signifikan. Sama saja. Tinggal masalah waktunya saja. Iya kan? Maksudnya bedanya apa sih 2 tahun sama 5 tahun maksimal 156A huruf A itu maksimal 5 tahun. Perbedaannya selain waktu nggak ada tuh. Kalau untuk maju lagi menjadi pejabat pemerintahan 5 tahun sepertinya agak sulit ya kalau 2 tahun. Ya kalau untuk mungkin itu yang mungkin salah satu dikhawatirkan banyak orang sehingga 156A. Bukan banyak orang. Apakah itu menjadi pertimbangan juga Pak Ahok maksudnya?
bahwa kalau lebih berat itu kan biasanya orang mengukur secara hukum itu kuasa hukum kan begitu kan kalau kita bicara hukum kan Betul. Bandingnya lebih berat apa enggak nih? kan itu. Bukan justru larinya ke muatan politis atau muatan di luar hukum yang tadi mengkhawatirkan ada secara itu loh maksudnya. Jadi ketika Pak Ahok menyatakan banding, kita sudah diskusi. Kalau banding yang terburuk ini yang terbaik ini. Pasti. Kalau tidak banding yang terburuk ini yang terbaik ini. Kalau kita tarik bandingnya yang terburuk ini yang terbaik ini. You choose. Kira-kira begitu. Dia melakukan pilihan. Tetapi kita sebagai pengacara, kita sudah melakukan proses banding semuanya. Bahkan kontra yang jaksa melakukan memori kita buat kontra juga sudah kita kerjakan. Tinggal kapan ini kita masukkan, tunggu dari prinsipal. Itu kita diatur oleh kode etik kita seperti itu. Atau menjadi pertimbangan lain ketika kuasa hukum melihat jaksa yang terus banding, jadi kuasa hukum merasa itu kita tidak usah, biar saja. Loh, karena kan tujuannya sama kan, bahwa 156 itu harusnya tidak ditahan, begitu kan? 156 yang didakwa oleh hakim. Didakwa oleh jaksa. Ya kan 156 itu karena percobaan. Iya, itu. Percobaan. Artinya kuasa hukum mereka udah biar jaksa saja lah. Oh, nggak ada, pertimbangan itu nggak ada. Kita nggak setuju, jangankan 156 poin A. 156 aja kita nggak setuju kok. Kita nggak setuju dua pasal itu. Jadi nggak ada pertimbangan. Wah, udah kita dorong 156, nggak ada sama sekali. 156 dan 156A tidak terbukti. Oh, itu mah jelas. Niatnya di mana? Nggak ada tuh. Yang begitu kekeh kan tidak terbukti. Tapi ketika langkah hukum menjadi ada proses banding, langkah selanjutnya tapi tidak malah ditarik. Itu. Itu yang saya katakan, Ahok itu seorang negarawan. Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, jangankan 5 tahun penjara, ancaman hukuman mati pun dia kan jalan. Ini juga menarik bagi saya, Bung Sitinjak. Tadi saya mendengarkan pernyataan Ibu Vivi tadi ya, kuasa hukum yang wanita menyebutkan ini karena masih kuasa hukum itu menilai pengadilan kemarin adalah pengadilan oleh massa dia menyebutkan. Tapi dengan pernyataan itu harusnya tetap berjuang dong, bukan sebaliknya malah mundur menarik bandingnya. Artinya tidak menerima hasil vonis hakim, tapi malah setuju. Sampai kalimat itu saya setuju. Akan tetapi, seperti yang kita bilang tadi, Ahok itu negarawan. Kalau ini tentang dirinya pribadi dan tidak melibatkan banyak orang, artinya bukan melibatkan dalam konteks mengajak banyak orang yang simpatik sama dia. Jangankan 5 tahun, ancaman hukuman mati pun jangan maju. Tapi kalau memangnya kekhawatiran seperti apa atau kegentingan seperti apa di mata Ahok melihat sehingga harus, kalau Anda bilang negarawan versi dia mengorbankan dirinya sehingga harus itu? Versi banyak orang loh Mbak, bukan versi Ahok. Ya kegentingan seperti apa? Kegentingannya contoh ya, ini kan ketika demo-demo ya, demo bawa lilin, bunga dan lain-lain, apalagi pendemonya ini kebanyakan ibu-ibu, para profesional ya, bukan orang-orang yang bayaran. Kan ada orang bilang, kenapa Ahok demonya malam, tetangga sebelah demonya siang? Ya gara-gara pagi kita kerja dulu, malam baru demo. Ya yang tetangga sebelah kan memang pekerjaannya demo, kita kan kerjanya profesional. Itu pertama. Yang kedua, ini kan rawan disusupin Mbak. Kita sudah lihat beberapa titik, wah ini gejolak-gejolak ini sudah mulai ada. Jadi ini kita sampaikan kepada Pak Ahok juga, Pak ada begini. Kalau yang dikhawatirkan tadi adalah terjadinya ada ditunggangi, ada chaos, ada perselisihan yang tumpah darah atau seperti itu kan yang dikhawatirkan seperti itulah kira-kira seperti itu ya. Iya. Nah, apakah Ahok sebagai tadi disampaikan ini agak berbeda kan, tertib demonya, lilin, para profesional, pekerja, tidak well educated semuanya, ibu-ibu. Iya. Faktor mana yang membuat Ahok berpikir ini semua kan justru kalau atau jangan-jangan ini hanya ketakutan saja sehingga harus kan agak tidak menyambung. Enggak, sambung dong Mas. Enggak, jadi justru begini. Yang pertama seperti yang dibacakan oleh Ibu Vero. Yang pertama, kalimat pertama itu Ahok bilang apa? Saya sudah mengampunin. Ya, saya sudah terima dan saya sudah mengampuni. Yang kedua adalah dia takut ditunggangin. Karena kalau ini sampai ditunggangin, betapa banyak orang akan jadi terluka, akan banyak orang jadi korban. Karena gejala-gejalanya sudah ada. Tidak percaya sama pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban dan masyarakat keamanan? Bukan tidak percaya Mas, sangat percaya. Justru ketika ada gerakan massa seperti ini, ketika banyak demo, siapa yang bisa jamin 100% bisa dihandle begitu? Tidak lihat polisi sebelum ada aksi yang besar, sebelum aksi besar hari ini sudah ditangkap lebih dulu sebelum melakukannya kan? Polisi kan cepat mengamankan yang orang-orang diduga. Jadi harusnya kan tidak usah khawatir lah gitu. Iya, Mas, mau usah jauh-jauh. Mas, tahun 98 ketika kita demo, tentara di samping kita apakah ada menyamakan peristiwa ini dengan tahun 98? Tidak disamakan. Tidak. Ya kan, akan tetapi ini kan konstelasi ketika massa, ketika pergerakan massa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin massa itu seperti apa di lapangan. Ya, yang kedua, kita harus lihat juga ini kan demo-demo ini kan bukan demo-demo yang diarahkan harus begini. Anda menyebutkan sebelumnya berarti demo-demo itu diarahkan ya? Ya saya nggak tahu demo diarahkan apa. Nggak sama seperti ketika saya bersidang. Ketika kami bersidang 21 kali kami bersidang, 21 kali demo. Ada yang ratusan, bahkan sempat ada 1000. Ini siapa ini semua ini gitu? Jadi kalau kita bisa resume, memang banding ini ditarik karena kekhawatiran. Tidak. Banding ini ditarik karena dua hal. Yang pertama, Pak Ahok sudah memaafkan dan sudah menerima. Yang kedua, beliau memaafkan siapa ini Bung Sitinjak? Memaafkan. Loh, karena
Sampai sekarang kan kita nggak tahu. Kan kalau hukum, Ini ulah siapa? Ada kan hukumnya. Betul. Kalau di proses vonis hukum, artinya divonis bersalah, harusnya mengakui salah. Bukan justru sebaliknya. Kalau merasa tidak salah, terus kan di proses hukum kan begitu. Nah, sudah banyak, Begitu kan? sudah banyak lah Sengon Encarta sudah banyak sekali, cerita Marsina sudah banyak sekali. Apa sih susahnya bikin orang tersangka di Republik ini? Cuma dua alat bukti. Betapa banyak sekali sekarang peradilan-peradilan yang tidak jelas juga toh. Ketika sudah di penjara, baru Oke, ketahuan. Anda menyebutkan ini peradilan tidak jelas, tapi Anda justru berhenti untuk proses hukumnya sampai di sini. Bukan peradilan tidak jelas. Sebentar begini Mbak, kita sebagai pengacara, kita juga harus menghormati putusan pengadilan. Itu satu sisi. Yang kedua, sekali lagi saya katakan Ahok mencabut banding ini di lain beberapa faktor dua hal yang paling penting kita ingat. Yang pertama, dia sudah memaafkan, dia sudah menerima kejadian ini. Ya, keadaan dia seperti sekarang. Yang kedua, dia mengkhawatirkan orang-orang yang perlu sama dia ditunggangin. Bukan seharusnya meminta maaf, tapi memaafkan, begitu ya bahasanya. Kan kasus ini, Ya. ini kan kasusnya penodaan agama. Ya. Justru Ahok memaafkan apa? Maafkan siapa? Orang yang Saya baca nih, tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini jika ini untuk kebaikan bangsa dan bernegara. Betul, itu bunyi suratnya, tapi yang jadi pertanyaan saya mengampuni siapakah Ahok di sini? Ini belajar mengampuni dan menerima semua ini udah lambat. Kita kan cukup tahu lah sidang itu kita ratusan orang yang demo. Ini kepentingan siapa sih? Heboh banget sih untuk seorang Ahok. Kepentingan aja siapa beribu- dan itu bersidang? Ya, kita nggak tahu. Ya, tiap minggu kita sidang gila nih. Ya, sampai kita kadang-kadang dikawal udah kayak ngawal sidang teroris aja berperkara kayak beginian aja gitu. Oke, berarti apapun keputusannya kita menghargai, itu adalah keputusan Pasti, yang diambil. satu lagi Hukum kita yang harus hormati. Proses kita hormati itu pasti. Terima kasih Bang Rolas Sitinjak atas waktunya sudah hadir di studio kami. jatuh.